Indonesia terus mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA U17. Makin dekatnya Piala Dunia U17, FIFA memberikan acungan jempol atas persiapan Indonesia dalam menyiapkan arena yang dibutuhkan, baik arena pertandingan maupun lapangan latihan. Nah, untuk itu, berikut ini adalah update 4 stadion yang sudah siap dan mengalami renovasi untuk menyambut Piala Dunia U17 2023. Yang pertama, Stadion Sijalak Harupat. Bandung akan menjadi stadion tuan rumah Piala Dunia U17. Stadion yang memiliki kapasitas 30.000 penonton ini telah mengalami banyak renovasi besar demi menyambut Piala Dunia kelompok usia 17 tahun ini. Hasilnya, dari stadion yang sebelumnya tampak kumuh, kini perlahan stadion ini terlihat lebih cantik dan modern. Stadion Kebanggaan Kabupaten Bandung ini kini memiliki lintasan atletik baru berstandar internasional. Dilengkapi lampu penerangan bertenaga 2500 lux dengan titik-titik penyebaran cahaya yang lebih merata, sehingga stadion ini nantinya cocok untuk menggelar laga di malam hari. Bagian rumput yang menjadi bagian terpenting di stadion ini juga tak ketinggalan direnovasi. Hasilnya, rumput lapangan Stadion Sijalak Harupat terlihat sangat mulus. Rumput Stadion Sijalak Harupat sebelumnya juga mengalami teknik penjahitan rumput yang berguna untuk menguatkan rumput dan meningkatkan ketahanan rumput. Kini rumput Stadion Sijalak Harupat terus mengalami penyiraman rumput tetap prima. Demi memenuhi syarat menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, renovasi Stadion Sijalak Harupat menelan anggaran sebanyak 150 miliar rupiah, seperti timnas Jepang, Argentina, hingga timnas Jerman yang tergabung di grup D dan grup F. Selanjutnya ada Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya. Arek-arek Surabaya patut berbangga karena stadion kebanggaan mereka terpilih menjadi Stadion Piala Dunia FIFA U17. Bukan hanya menjadi stadion pelengkap saja, tapi stadion ini akan menggelar opening ceremony dan partai pembuka antara timnas Indonesia melawan Ekuador. Sebelumnya, Stadion Gelora Bung Tomo telah mengalami renovasi besar-besaran, mulai dari rumput yang semakin mulus sesuai dengan standar FIFA, pemasangan kursi single seat dengan corak hijau dan kuning, hingga tata ulang sistem pencahayaan stadion yang kini sudah full LED. Perubahan besar ini pun telah diakui oleh banyak pemain yang telah mencicipi Stadion GBT. Mereka merasa nyaman dengan fasilitas yang ada di Stadion GBT. Namun kapasitas Stadion GBT harus rela dikurangi dari yang semula 55.000 penonton, kini menjadi maksimal hanya 46.806 penonton. Dengan waktu Piala Dunia U17 yang semakin dekat, Pemkot Surabaya tinggal melakukan perbaikan kecil, seperti pengaspalan area parkir, pengecatan stadion, dan juga penataan taman. Selebihnya, Stadion Gelora Bung Tomo amat siap menyambut Piala Dunia U17 tahun 2023. Kemudian Jakarta International Stadium. Sebelumnya, Stadion JIS dipilih untuk menggantikan Stadion GBK yang absen karena lebih dulu disewa untuk konser Coldplay yang juga digelar pada November ini. Namun ternyata absennya GBK ini membawa berkah untuk Stadion JIS. Pasalnya, Stadion JIS akhirnya akan mendapat kesempatan untuk menggelar pertandingan bergengsi sekelas Piala Dunia U17 FIFA. Maka para penonton di Piala Dunia U17 tak perlu khawatir jika tiba-tiba terjadi hujan. Dalam menyambut Piala Dunia U17, stadion yang berkapasitas 82.000 penonton ini terus mempercantik diri. Seperti di bagian rumput yang saat ini mengalami penggantian total. Rumput Stadion JIS saat ini tengah dikebut pemasangannya dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Setelah dipasang, rumput Stadion JIS juga akan mengalami penjahitan rumput seperti stadion-stadion Piala Dunia lainnya. Dengan begitu, rumput Stadion JIS dapat lebih tahan lama untuk pertandingan intensitas tinggi. Sementara itu, di luar JIS juga sibuk dengan beberapa perbaikan seperti penambahan eskalator, pembangunan skybridge, dan perbaikan trotoar. Selebihnya, kondisi JIS sudah siap 90% untuk persiapan Piala Dunia U17. Di Piala Dunia U17 nanti, Stadion JIS akan digunakan untuk pertandingan tim-tim elit dunia seperti timnas Prancis, Korea Selatan, Inggris, hingga Brazil. Yang terakhir, Stadion Manahan Solo. Stadion yang berlokasi strategis di jantung kota Solo ini terpilih menjadi Stadion Piala Dunia U17.
Stadion yang dulunya cukup kumuh ini pernah mengalami renovasi besar pada tahun 2018 yang menghabiskan dana sekitar 300 miliar rupiah. Hasil renovasinya bisa kita lihat hingga saat ini. Semua kursi penonton sudah tertutup oleh atap, kursi sudah single seat berkapasitas 20.000 penonton, dan tak ketinggalan rumput yang sudah berstandar FIFA. Maka tak heran jika dalam persiapan Piala Dunia U17 ini, stadion ini tak perlu banyak mengalami perbaikan yang signifikan. Pemerintah Kota Solo hanya melakukan perawatan-perawatan kecil, seperti perawatan rumput dan perbaikan beberapa ruangan. Dengan stadion yang berstandar internasional dan berpengalaman menggelar berbagai event, tak tanggung-tanggung, Stadion Manahan dapat dikatakan menjadi stadion utama dalam gelaran Piala Dunia U17 kali ini. Stadion Manahan diamanahi menggelar laga fase gugur hingga laga-laga penting di Piala Dunia U17 nanti, seperti perempat final, semifinal, dan pertandingan yang akan melahirkan juara dunia U17, yaitu laga final. Nah, good stadium lovers, itu dia update terbaru 4 stadion Piala Dunia U17. Untuk update informasi selanjutnya. Thank you for watching and see you next time.